Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bi sunnatihi kal qamari idza talaha wa man sara 'alaiha sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada 'anha 'asha fi zulmatil layli idza yaghshaha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. المكرم المحترم المبجلون الموقرون, yang terhormat, yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Nurul Islam Skarbela, kepada Bapak Ustaz Zulkifli SPDI MHI, yang kita doakan bersama semoga Allah senantiasa memberikan dia kesehatan, memberikan panjang umur, memberikan rezeki yang barakah, memberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting, semoga Bapak Kepala Madrasah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua, Ustadz, Ustazah, PPL yang mengajar di sini, teman-teman bisa dididik langsung oleh beliau. Karena motivasi beliau adalah motivasi saya pribadi ketika di rumah. Karena perjalanan daripada Bapak Kepala Madrasah kita sesuai dengan doktrin yang diajarkan di pondok pesantren kami di Jawa Timur. Apa itu? Menggabungkan antara gelar yang kita raih di sekolah umum, kemudian dilapisi oleh ilmu agama yang begitu matang. Sehingga ini diantara pembahasan nuzulul Quran di hari ini. Jadi nuzulul Quran tidak hanya terbatas dengan kita mengetahui malam turunnya Al-Quran, tidak terbatas dengan hikmah-hikmah yang turun di malam Lailatul Qadar, tidak terbatas dengan pahala-pahala di dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Namun lebih luas daripada itu, dan itu yang kita akan bahas pada hari ini, agar kita bisa mengetahui hikmah terbesar daripada Al-Quran, hikmah terbesar daripada turunnya Al-Quran. Di antaranya menyampaikan atau mengajak semua daripada kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta masuk ke dalam surganya nanti. Karena salah satu percakapan yang menurut saya begitu indah, percakapan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mengatakan karena Nabi Muhammad memiliki angan-angan semua umatnya tidak ada satupun di dalam nerakanya, semua umat. Sehingga sampai permintaan terakhir Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, umatmu yang hanya mengatakan la ilaha illallah masuk surga walaupun dia berdosa. Saking begitu berat kerasnya angan-angannya Nabi kita Muhammad untuk semua kita masuk ke dalam surga. Salah satu wasilahnya, salah satu perantaranya adalah yang sudah ditempuh oleh Bapak Kepala Madrasah. Apa itu? Beliau yang pertama memiliki gelar. Tidak bisa dipungkiri, gelar bisa kita gunakan senjata untuk memanggil, mengajak umat Rasulullah. Sekuat apapun keilmuan kita,
seluas apapun pengetahuan kita, khususnya kepada ustadz dan ustazah, kalau tanpa ijazah maka jalur dakwah kita terbatas. Paling hanya kita bisa mengajar ngaji, orang-orang datang ke rumah cuman itu. Tapi kalau kita memiliki gelar, beliau adalah seorang S2, ketika beliau menjadi menjabat jadi kepala madrasah, banyak berapa ratus orang santri, sebelum pahala yang kalian dapatkan dari wirid-wirid yang beliau buat sebelum distorkan kepada kalian, distor dulu kepada beliau. Itulah lebihnya kalau kita memiliki gelar. Sehingga motivator Al-Fakir, motivator saya di pondok pesantren, Ustadz Segaf selalu bilang, yang pertama engkau harus memiliki ilmu agama yang dalam, karena hanya itu yang bisa menyelamatkan dirimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Pelajaran umum tidak ada yang menyelamatkan kita dari api neraka. Yang bisa menyelamatkan kita ilmu agama. Kemudian dengan gelar tersebut, yang pertama contoh sudah ada di depan mata kita. Sebelum pahala kebaikan dikirimkan kepada kita semua, wirid-wirid yang ditulis oleh beliau, distorkan dulu nama beliau. Itu salah satu di antara memuliakan nuzulul Quran. Habib Zain pernah berkata, malam terbaik dari semua malam yang ada, yang dikemukakan di dalam agama, ada yang mengatakan malam Jumat Sayyidul Ayyam, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar, ada yang mengatakan malam Nisfu Sya'ban. Banyak malam riwayat daripada ulama kita. Tapi Habib Zain berstatement bahwa malam yang terbaik di dunia ini adalah malam lahirnya sang baginda Muhammad. Karena semua malam yang memiliki kemuliaan tanpa ada kelahiran beliau, semuanya tidak ada artinya. Maka untuk memahami nuzulul Quran, dari rumah kalian berangkat untuk menuju ke sekolah memperingati nuzulul Quran, bagian daripada memuliakan nuzulul Quran. Kalian mengambil uduk untuk membaca Al-Quran, bagian daripada memuliakan nuzulul Quran. Kalian datang dengan penuh kehormatan, dengan penuh niat yang baik, bagian daripada memuliakan nuzulul Quran. Maka ketahuilah, jikalau seseorang memuliakan nuzulul Quran, Allah sendiri yang malu mengazab kita. Bagaimana Allah mengazab kita sedangkan kita rindu untuk memuliakan Al-Quran yang diturunkan kepada kekasihnya. Maka dari itu, nuzulul Quran bukan hanya sekedar kisah, nuzulul Quran bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi suatu saat nanti kita bakal mengetahui, tentu dengan bimbingan ustadz dan ustazah kita. Suatu saat kita akan mengetahui derajat tertinggi daripada pengetahuan yang kita ambil daripada guru-guru kita adalah akhlakul karimah. Sehingga Sayyidatuna Aisyah mengatakan Rasulullah itu bagaikan khuluquhu khuluqul Quran. Akhlak beliau itu adalah Quran. Yang mau mempelajari akhlak silahkan tengok kepada baginda Muhammad. Tapi dengan begitu, kenapa dijadikan Al-Quran, dicetak menjadi satu Al-Quran? Karena orang berbeda-beda hajatnya, sehingga dibukukan menjadi Al-Quran. Itu yang selalu ditekankan kepada kami sebagai santri di pondok pesantren kami. Silahkan kalian belajar, silahkan kalian memuliakan ini, tapi jangan pernah lupakan satu, ialah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian berselawat bagian daripada memuliakan nuzulul Quran. Apalagi kalian mencium tangan guru-guru kalian, bagian daripada nuzulul Quran. Karena semua itu adalah ajarannya Rasulullah itu bagaikan Al-Quran. Sehingga pas Aisyah ditanya kenapa harus ada Al-Quran,
Kenapa tidak nengok Rasulullah saja? Cara minumnya, cara minum Al-Quran, cara berinteraksinya, interaksi Al-Quran, cara jual belinya, jual beli Al-Quran, cara bermainnya dengan anak kecil, cara bermain Al-Quran, cara menghormati yang lebih besar, cara menghormati Al-Quran. Maka barang siapa yang memperdalam akhlak Rasulullah, secara tidak langsung dia memuliakan nuzulul Quran. Tadi sudah dibahas panjang lebar sama Ustaz Zulkifli perihal keutamaan Al-Quran, perbedaan antara kalimat anzala dengan nazala, kemudian nazala. Ada 3 yang dibolehkan di dalam bahasa Al-Quran. Kita mengatakan inzalul Quran boleh, kita mengatakan tanzilul Quran juga boleh, kita mengatakan nuzulul Quran juga boleh. Mungkin tidak panjang ya, cuman ini saja yang pendek tapi kena ke hati kalian. Lakukan sedikit demi sedikit, niatkan untuk memuliakan Al-Quran. Ketika niat itu sudah tertanam dalam diri kita, mustahil Allah akan mengazab kalian. Karena yang kalian ihtiramkan, yang kalian hormati adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa bermanfaat. Tapi yang terakhir ini tidak saya bahasakan al-mau'izatul hasanah, tidak. Karena mau'izatul hasanah itu adalah memberikan nasihat, pencerahan kepada semuanya. Kenapa tidak saya namakan mau'izatul hasanah? Karena ditakutkan saya ini masih banyak khilaf dalam melakukan dosa. Di dalam Isra Mi'raj Rasulullah, beliau menemukan salah satu kaum yang begitu kepanasan. Lidahnya dipotong, semua kerangka badannya dipotong, dihancurkan sama malaikat. Ditanya sama Rasulullah, wa ma bikum ya qaum, apa yang terjadi sama kalian wahai kaum? Maka kaum itu mengatakan, amarnal khair wa lam na'ti bih wa nanha 'anil syarr wa ataina bih. Kami memerintahkan, menasihati orang dengan suatu kebaikan, namun kami tidak melakukannya. Dan kami memerintahkan orang jangan lakukan maksiat itu, namun kami melakukannya. Nah, sehingga berdirinya saya di sini anggap saja sebagai cerita, berbagi cerita. Karena itu yang kami takutkan. Sehingga sebenarnya kami lebih senang mengajar dengan kitab, karena kami takutkan apa yang kami sampaikan keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Karena imtithalan, mentaati perintah kepala madrasah, sehingga saya berdiri di pagi hari ini untuk bercerita kepada semuanya. Semoga cerita-cerita yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa menjadi renungan hati, bisa menjadi bekal spiritual kita untuk terus mengobarkan api cinta kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-'afwu minkum على هذا التقصير والقضايا من هذه الكلمات. نستغفر الله من قول بلا عمل. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.